Halo semuanya, kembali lagi di sini bersama saya Bobi Gali di Gopaten Podcast. Gopaten Podcast akan membahas mengenai brand dan bisnis. Kali ini kita sudah bersama pengusaha yaitu Pak Yogi. Halo Pak Yogi. Halo Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak. Pak Yogi bisa cerita ke kita semua nggak sih Pak Yogi itu siapa dan usahanya bergerak di bidang apa Pak? Nah, pertama kenalkan nih Pak, ini saya Yogi Kurniawan dan itu saya pengusaha di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, kalau usaha saya nih Pak, itu boleh dibilang distributor atau supplier souvenir di Sumbar. Wow, Sumbar itu di Padang ya Pak? Ya, betul Pak. Wah keren. Nah, ini berarti asalnya dari Padang ya Pak? Ya, betul Pak. Nah, Bapak kan kemarin produknya itu merupakan souvenir. Itu souvenirnya apa sih Pak? Souvenirnya itu banyak Pak, banyak macam. Ada yang berbentuk gantungan kunci. Oh, yang ini ya Pak, gantungan kuncinya ya? Ya, betul Pak. Oh, nah, gantungan kuncinya. Terus Pak? Ada yang berbentuk pin bros. Nah, ini pin brosnya nih. Banyak Pak, ada banyak lain halnya gitu. Baik, kalau gitu si produknya ini kan Bapak daftarin desain industrinya dulu ya Pak? Ya, betul Pak. Nah, kenapa Bapak pengen daftarin desain industri pin bros sama gantungan kunci ini? Nah, coba Pak dijelasin Pak ke kita semua. Nah, kebetulan kan saya Pak, kalau boleh dibilang saya pionirnya untuk desain ini Pak. Oh, I see. Jadi ini Bapak desain sendiri? Ya betul Pak. Oh, Saya oke. desain sendiri, saya buat sendiri, saya produksi sendiri. Wah, keren banget. Terus gimana nih Pak awal mulanya tiba-tiba Bapak kepikiran bikin ini Pak? Nah, jadi kalau saya dulu itu Pak, kalau saya lihat market itu di Bukit Tinggi, itu kebanyakan Bukit Tinggi itu adalah kota wisata. Oke. Jadi wisata itu apa yang dibutuhkan oleh market ya itu pasti ya pertama itu ya buah tangan oleh-oleh atau Yes. gitu Pak. Nah jadi kalau saya lihatnya keresahannya dari situ karena kalau waktu itu saya lihat belum ada yang spesifik untuk buah tangan Sumbar gitu. Ah, I see. Jadi saya kolaborasi sama perusahaan yang di luar untuk membuat ini dan semuanya lah berkolaborasi dengan semuanya, membuat desainnya, membuat produknya, akhirnya sampai terjadilah produk seperti ini. Baik. Jadi Pak, kalau kita lihat produk ini kan kalau desain industri berarti bentuknya ya Pak? Ya. Betul-betul bentuknya tampak depan, tampak belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Nah, pada saat buat desain ini Pak, ini bagus banget. Inspirasinya memang langsung dari sana. Apa Bapak kebayang-bayang tiba-tiba, oh iya deh, terus Bapak langsung di itu apa gimana nih Pak? Jadi kita inspirasinya Pak karena memang kata kita sewa jasa Pak. Jadi Oke. saya pendesain, jadi kita pengennya ini buatnya begini, modelnya ini, si pendesain nanti desainkan itu Pak. Oke. Jadi intinya idenya Bapak, terus akhirnya Bapak di-create seorang si desain grafis ya Pak? Ya. Akhirnya terbentuklah seperti itu. Nah, aku lihat juga Bapak ngedaftarin mereknya ya Pak? Ya, Ya itu apa Pak? Coba cerita Pak ke teman-teman semua, nih ada mereknya nih di sini nih Pak. Silakan pegang Pak. Kasih tunjuknya Pak. Boleh teman-teman lihat ini Indonesia. Jadi karena kenapa saya buat dia Indonesia? Itu ya termasuk salah satu awal huruf nama saya Yogi. Tapi ya kebetulan saya juga kembar gitu. Makanya saya buat Twins gitu Pak ya Yogi kembar gitu. Karena Oh, kebetulan Bapak memang kembar. betul Pak. Oh, I see. Jadi yang satu lagi yoga Pak. Jadi makanya saya buat yoga Yogi Twins artinya sebetulnya Pak. Oh, I see. Jadi memang nama si Yetwins ini karena Bapak kembar, akhirnya kepikiran ya udahlah namanya Yetwins saja. Ya betul Pak, betul. Karena waktu itu saya daftarkan Yogi Pak, rupanya udah pasaran Pak. Iya benar. Dan kalau nggak salah Yetwins ini resikonya lumayan tinggi pada saat dianalisa sama tim Ya kami betul ya Pak, Pak. betul Pak. Ya alhamdulillah. Nah, Terima akhirnya kasih. dibantu ya Pak. Siap. Nah Pak, kalau boleh tahu nih Pak, Bapak kemarin daftar merek Yetwins ini gimana Pak? Bisa share ke kita nggak Pak? Oh siap. Ya semua teman-teman ya karena saya udah merasakan dan mengalami sendiri ya itu. Ya, kalau saya sebagusnya ya kita daftarkan barangnya di Gopaten Pak. Keren. Gopaten ya Pak. Terima kasih banget Pak udah milih Gopaten. Ya, siap. Pak, kenapa Bapak pengen daftarin mereknya? Kalau nggak salah dulu awal-awal Bapak sempat ada masalah ya Pak. Maksudnya tiba-tiba Bapak melihat kok ada yang mirip punya saya. Apa gimana cerita dong Pak? Oh, Kita iya, semua, Pak. Ya karena gini Pak, jadi awal keresahan saya itu kan kalau saya kan dulu mendaftarkan merek dan desain industri saya ke Bapak gitu kan.
Itu karena saya lihat ini perjuangan saya buat ingin terrealisasi atau jadi produk itu ya nggak sedikit Pak gitu kan. Maksudnya ya dengan imajinasi saya untuk membuat produk ini jadi gitu kan. Dan ya saya pengen barang ini ya terlindungi hak saya gitu Pak. Makanya saya mau mendaftarkan itu dan ya ketemulah Bapak. Apalagi pas kita lihat ini sebenarnya hasil kreasi, jangan sampai ditiru orang ya Pak. Betul Pak, betul. Pak, sekarang kita mau bahas mengenai bisnisnya Bapak nih. Ya kan, kalau boleh tahu Bapak menjalankan usaha sudah berapa lama Pak? Bisnis begininya nih. Nah kalau ini baru mungkin sekitaran 2018, tahun 2018. Lumayan lama ya Pak? Ya lumayan Pak. Tapi kalau bisnisnya ya udah dari lahir saya bisnis Pak. Orang Minang tuh bisnis dari kecil udah bisnis Pak. Udah diajari dari kecil, udah harus cuan ya Pak, jualan ya. Pak, pada saat Bapak melakukan bisnis, pemirsa pada saat waktu awal-awal saya tanya, saya pikir jualannya cuma sekresek, 2 kresek, tapi Bapak sekontainer, ya Pak? Betul Pak. Banyak banget Pak itu. Ya, Kontainer loh pemirsa, luar biasa. Cuma dari begini sampai kontainer. Cerita ke kita dong Pak, itu gimana Pak? Banyak banget. ya karena alhamdulillahnya Pak, kebetulan saya kan distributor dan supplier se-Sumatera Barat gitu Pak. Berarti kalau ketemu Bapak bisa dapat harga murah dong ya Pak? Nah ya pasti Pak. Nah, cerita dong Pak, awalnya pasti kan apalagi udah sekontainer gitu bukan yang bisnis biasa aja ya Pak, pasti dikalinya juga banyak. Betul. Awal-awal nggak mungkin dari satu kontainer dong Pak. Betul. Awalnya gimana, cerita dong Pak kalau kita bisnis. Nah, jadi memang awalnya ini Pak, pertama kan keresahan saya tadi Pak. Soalnya ini wilayah saya itu ya kebetulan Bukit Tinggi Pak, itu kota wisata kalau dari Sumbarnya kan. Jadi kalau saya lihat apa ya, biasanya orang kalau dari Sumbar itu kalau nggak, padahal dia udah melakukan perjalanan untuk liburan gitu, tapi nggak ada oleh-oleh itu apa yang seperti semuanya lah gitu kan. Kayak kalau saya terkenal tuh ya pasti semuanya kan tahu Bali gitu. Apa yang oleh-olehnya nggak ada gitu Pak, ciri khasnya apa, kalau di Sumbar apa gitu. Jadi saya mau bawa itu sih Pak gitu. Gitu. Dan mungkin biasanya kalau souvenir atau oleh-oleh paling cuma baju doang ya Pak. Bosan ya, bener nggak sih Pak? Betul. Akhirnya Bapak menciptakan souvenir oleh-oleh seperti ini. Nah kan awal-awal pasti nggak langsung banyak dong Pak. Betul Pak. Bapak jualan emang ngemprek dulu gitu Pak, gelar atau Bapak titip boleh dong Pak sekilas Pak. Gimana Pak? Jadi kebetulan saya memang dari awalnya itu dari distributor atau penggrosir Pak gitu. Jadi memang untuk pertama saya minimal tuh kalau nggak salah tuh awal-awal tuh dulu 10 koli. 10 koli, maksudnya Bapak jualan sendiri atau nitip? Jadi kita buat ya kayak boleh dibilang test drive-nya gitu. Test market ya Pak, bahasa kerennya. Jadi kita buat pertama itu kalau 10 kali itu mungkin sekitaran 10 ribuan piece. Wow. Ya. Terus Pak, nah diapain tuh 10.000 Nah, piece jadi itu ya Pak? kita sebar lah market. Kebetulan saya kan udah distributor juga Pak, jadi saya sebar market juga. Titip-titip ke orang gitu ya Pak, titip jual. Jadi kayak ke showroom-showroom, butik-butik, atau kayak tempat-tempat wisata gitu. Jadi alhamdulillah seberlalunya waktu ini ya semua wisata di Sumbar itu ya pakai produk kami gitu. Wow, keren. Jadi ibaratnya Bapak udah menguasai daerah sana ya Pak? Ya alhamdulillah Pak. Awal-awal segitu, terus akhirnya mulai banyak pesanan ya Pak? Ya betul Pak. Nambah lagi nih? Betul. Nah katanya yang beli bukan cuma dari orang Indonesia, dari luar negeri juga ada yang Wah banyak Pak, banyak. Wah gila. Jadi seru nih. Kemarin kalau nggak salah Pak itu, jadi saya pun bahkan karena sudah terdaftar ya dan legal lah jadinya kan. Jadi saya pun ada buka di marketplace. Merek saya ini sudah tersedia di Shopee ya. Oh Shopee, apa nama tokonya Pak? Boleh dicek nanti yang sesuai merek kita Pak. Twins Accessories. Ya. Twins kembar bahasa Indonesia ya Pak. Betul. Nah itu orang banyak Pak. Ada yang dari Brunei yang belanja ke saya. Brunei, wah. Ada yang dari Malaysia juga Pak. Yang sering itu Malaysia Pak. Malaysia? Ya. Oke. Yang luar negeri kalau saya marketnya kebetulan 2 itu sih yang lebih besar ya Pak. Mungkin dari negara lain banyak, cuma nggak dekat ya Pak. Ya. Nah pada saat Bapak buat seperti ini kan mulai banyak, akhirnya ke kontainer, berarti Bapak melibatkan banyak orang, bener nggak? Betul Pak. Manage-nya gimana nih Pak? Nah ini Pak, apalagi barang begini gampang hilang sebenarnya ya Pak. Setuju nggak sih? Karena ini perintilan banget Pak. Betul. Ya alhamdulillah Pak, saya pun
pakai admin lah gitu kan, dan ya semuanya lah gitu kan. Jadi nggak, kalau saya sendiri Pak ya Gempor ya Pak konten. Selesai deh Pak. Jadi alhamdulillah ada tim saya yang bekerja dengan baik. Terima kasih tim ya. Wah, luar biasa nih timnya Pak Yogi, keren. Nah, kalau boleh tahu udah memperkerjakan berapa orang Pak timnya Bapak? Untuk saat ini di tempat saya tuh ada sekitar 6 orang sih Pak. 6 orang, oke. Ya. Termasuk orang gudang juga mungkin sekitar 10 orang. Wah, Ya. jadi gudang itu isinya hampir barang-barang semua tuh ya Pak, barang yang kayak begini ya? Betul Pak. Tapi ada sih Pak. Jadi kan saya tidak terkhusus barang ini aja gitu. Oh, oke, ada barang yang lain ya Ya, Pak. betul, ya. Pak, kalau Bapak cek opnam Pak atau memeriksa satu-satu, Bapak ngelakuinnya secara periodik berapa mingguan atau gimana Pak? Oh, itu biasanya saya per bulan gitu Pak. Per bulan? Ya betul. Oh, Jadi tiap bulan kita opnam, terus kalau apa rasanya yang bisa di restock ya kita restock gitu. Untuk oke. penjadwalan restock bulan depan saya seperti itu Pak. Oke, Pak, kalau kita lihat Pak, ini kan barang peredaran, pernah nggak sih ada kejadian hilang? Oh. Nah, ada yang selisih. Ya itu pasti ada lah Pak ya. Karena ya kita bicaranya bukan 1 atau 2 Iya, betul. untuk puluhan ribu piece gitu kan ya. Jadi kemungkinan biasanya itu Pak selisihnya itu kadang seperti gitu. Ada di perjalanan ya Pak ya. Perjalanan itu kadang ada yang pecah, Oh, atau iya. ada yang patah, atau ada yang nggak memenuhi syarat itu dijual gitu Pak. Itu biasanya di selisihnya di situ sih Pak. Oh, I see. Pak, ini kalau nggak salah berarti ngambilnya dari luar negeri juga ya Pak? Pack, maksudnya Betul. dibuatnya di sana, tapi Betul. akhirnya nah cerita ke kita dong Pak, itu gimana sih maksudnya? Nah ya, jadi saya itu ada kerjasama dengan perusahaan luar negeri Pak, di Cina. Di China, ya. oke. Jadi saya ada kerjasama, jadi saya desain, saya buatkan moldingnya. Nah di China tinggal produksi gitu Pak. Oh, I see. Dan dari sana dibawa ke sini gitu. Karena mungkin di sana lebih murah ya Pak? Kalau dibilang lebih murah ya lebih murah Pak, tapi ya balik lagi sebetulnya di sana kelebihannya itu Pak dia produksinya massal Pak. Jadi kita bisa kalau di Indonesia ada sih Pak, kalau nggak salah setahu saya, tapi dia nggak semasal itu produksinya. Oh, I see. Semasif itu ya produksinya. Ya. Mungkin maksudnya masih belum bisa untuk yang kayak Bapak kan lebih banyak gitu ya Pak? Betul Pak. Betul. Nah Pak, mengenai souvenir ini, kita ngomongin dari tadi kan yang enak-enak aja nih ya kan Iya, Pak? iya. Kita ngomong nggak enaknya apa sih Pak? Yang nggak enaknya dari seorang pengusaha Pak? Ya kalau dibilang nggak enaknya gimana ya? Kalau enaknya kan banyak cuannya ya Pak? Ya kita gimana Pak ya? Kita harus terus berinovasi sih Pak. Inovasi terus. Ya. Oke. Kalau enggak itu ya balik lagi Pak. Kita nih sekarang nih ya dengan dinamika pasar sekarang yang dinamis ini Pak ya. Jadi kita memang harus berinovasi terus, kalau enggak ya kita ketinggalan gitu kan. Makanya saya pun biasanya tuh per tahun itu saya harus update desain gitu. Apapun mereknya gitu kan, modelnya gitu. Akhirnya Bapak punya desain sendiri, kayaknya maksudnya meng-hire orang untuk desain lagi. Betul Pak. Keren. Jadi growing ya Pak di industrinya. Ya alhamdulillah Pak. Makanya karena memang untuk saat ini ya Pak masih kami yang untuk jadi supplier di Sumber juga. Oh gitu. Pernah nggak sih Pak ada yang melakukan pelanggaran One Prestasi Pak atau Bapak? Sampai yang one prestasi pun ada, tapi ya kita Sedikit aja Pak, yang One Prestasinya dia gimana itu Pak? Nah, yang one prestasinya seperti gini Pak. Jadi saya kan karena ini saya terkhususnya di Bukit Tinggi, jadi untuk pendistribusiannya ya saya butuh orang middleman itu Pak. Oke. Nah, ya kan. Jadi middleman ini yang biasanya padahal dia udah jual barang gitu kan, tapi duitnya nggak sampai ke kita gitu. Oh, middleman itu orang atau perusahaan Pak? Orang sih Pak. Orang. Iya betul. Akhirnya dia ngilang tuh Pak? Bukan ngilang sih tepatnya Pak, tapi ya kayak meminta maaf gitu ya, duitnya terpakai gitu kan. Oh, iya. Oke. Ada sih Pak kejadian kayak gitu. Berarti pada saat kejadian seperti itu akhirnya Bapak mengetatin lagi untuk perjanjian-perjanjian. Nah, ya Pak? ya, jadi sekarang ya saya hire orang sendiri gitu Pak. Jadi orang kita sendiri yang jalan, yang distribusi. Oh, I see. Jadi akhirnya Bapak learning by doing ya Pak? Ya betul ya. Kalau waktu itu Pak, saya kan tahunya biar saja kan. Gitu kan. Sekarang ya karena kejadian itu ya kami learning belajar gitu kan. Ya, jadi saya memang jadinya kan saya perlu hire orang lagi, tapi ya biar safe aja Pak.
Ya itu tadi pengalaman berharga ya Pak. Ya, Jadi ya. sebenarnya Pak, kalau gitu untuk menjadi pengusaha, jangan sampai orang lihat yang enak-enaknya aja ya Pak. Iya. Sebenarnya ada faktor lain di belakang itu Iya, yang iya. harus disiap ya Pak. Iya. Pernah ngalamin rugi Pak? Nah ini dia nih, jangan-jangan COVID lagi. Semuanya COVID. Ya, apa lagi, Selain Pak? COVID deh Pak, ada nggak? Kan namanya usaha, ada naik ada turun. Iya, Sih, iya, Pak. iya. Jadi kalau rugi ya pasti pernah Pak, saya tiap usaha itu ya Pak. Tapi biasanya itu kalau kerugian saya itu Pak, desain saya nggak diterima pasar. Oh ada juga desain dari Ya, pasar ya. Pak. Jadi ada desain yang nggak diterima pasar itu ya itu menyebabkan kerugian gitu. Oh, I see. Maksudnya jadi kita- barang mengendap maksudnya ya Pak. Ya betul. Jadi kita kan berinovasi nih Pak. Ya. Inovasi kita ya model gini gitu. Rupanya nggak diterima pasar ya terpaksa kita rumahkan lah intinya ya. Oh sempat ngalamin juga Pak. Ya betul Pak, betul. Kasian juga tuh ya Pak. Dan tapi mau gimana lagi daripada kita Nah, nggak nah, bisa jalan ya Pak. Betul, tapi ya sekarang kan case-nya sekarang setiap saya mau ambil lagi gitu kan, maksudnya tuh mau keluarkan produk baru, ya itu saya test market dulu. Makanya Dulu, sedikit dulu dilihat lebih banyak yang disukai atau enggak. Betul. Ketika banyak langsung dibanyakin ya Pak, dimasihin. Nah Pak kalau boleh tahu lagi nih Pak, seru. Berarti kan sebenarnya kalau seorang pengusaha harus melihat cash flow perusahaan ya Pak. Betul. Bapak bisa ngasih tips nggak sih Pak kepada kita semua nih, apalagi yang punya bisnis seperti ini ya Pak, ataupun yang mirip-mirip. Gimana sih cara ngatur cash flow menurutnya Bapak nih Pak? Karena kan setiap bulan ada yang naik, Ya, ada yang betul. turun. Nah Betul. perjalanan Bapak Pak, kan Ya, Bapak betul. kalau aku bilang Pak, Bapak udah sukses nih dengan kirim kontainer itu. Share Pak, tolong Pak ke kita Pak. Jadi kalau masalah cash flow ya, kalau saya sebagusnya memang pencatatan sih Pak itu. Oke. Barang masuk, barang keluar itu kita harus catat semuanya. Harus catat ya Pak. Ya, jadi harus ada pembukuannya, harus ada minimalnya itu historinya Pak. Jadi kita kalau untuk ngecek ke belakang itu nanti lebih gampang gitu. Jadi bisa tahu kapan naik, pada saat turun juga bisa betul. bisa. Jadi kita di situ pun kan datanya kita terlihat gitu Pak. Oh. Ada waktunya kita mau beli banyak, ada waktunya kita nambah, ada waktunya kita pengurangan gitu ya. Di situ sih Pak. Pencatatan sih intinya. Nah sekarang dengan Bapak punya, kan cerita tadi punya banyak pegawai ya Pak. Ya. Cara mengatur mereka gimana Bapak, kan nggak mungkin one man show. Baik. Cerita dong Pak ke kita Pak. Apakah Bapak ada job desk atau ternyata yaudah saya serahin deh nih ke kepalanya kayak gitu. Ya, siap. Jadi memang kalau di tempat saya itu Pak, kami targetkan itu Pak. Jadi Semuanya atau gimana Pak? ya maksudnya seperti kayak ini khusus pencatatan barang, jadi harus clear semua gitu kan. Oh. Atau dari segi penjualan nih, ini penjualan minimal sekian ya, gitu ada. Oke, kalau kata sekarang mah ada KPI-nya ya, Ya, Pak. betul, Misalnya betul. KPI operation apa aja, Siap, KPI siap. gudang berapa, Ya, siapa betul. aja, jangan sampai ada hilang. Ya betul. Berarti kalau gitu ada punishment juga dong Pak? Oh, kalau untuk saya ini saya pas punishment-nya aja ya nggak terlalu apa sih Pak ya, tapi memang saya ada kayak pengurangan gaji atau apa gimana gitu sih Pak. Misal nih Pak, saya pekerja Bapak nih di gudang, saya kira di gudang dulu ya, Pak. Ya. Barang hilang nih, berapa Ya. banyak? Nah ya, Nah itu punishment-nya apa Pak? ya bagi bersama gitu. Oh, si semua Ya. karyawan atau cuma yang di gudang itu doang Pak? Ya semua karyawan. Wow. Jadi ini satu orang yang lalai ya semuanya kena. Termasuk bagian keuangan juga gitu? Bagian gudang sih Pak. Oh, lebih bagian yang Ya. handle di gudang Ya betul. Jadi memang itu ya untuk melatih supaya ya jiwa memilikinya Betul, mereka betul. ada ya Pak. Ya. Oh keren Pak. Dari 2018 sampai sekarang Pak, pasti kan namanya pengusaha ada titik jenuh. Ya. Bapak pernah ada titik jenuh juga Pak? Bosen atau kayaknya gini lagi. Iya sih Pak, betul. Pernah nggak Pak? Kalau untuk saat ini sih kebetulan alhamdulillah saya menikmati usaha saya gitu Pak ya. Tapi memang kalau ya jenuhnya paling saya ya healing aja Pak. Healing. Kalau misalnya healing suka ngapain Pak? Jalan-jalan doang atau? Nah saya biasanya Pak cari referensi sih Pak. Apa tuh Kemana? maksudnya? Jadi kayak seperti kalau saya lagi jenuh di tempat itu, jadi saya ya keluar aja gitu, ke kota-kota mana gitu nanti ke Oh tempat traveling. mana, ya. Oh
tahu semuanya pengusaha lain gitu kan ya, dapat insight dari pengusaha lain ya. Kalau yang bisa saya kolaborasikan ya saya kolaborasikan gitu Pak. Oke, Pak, yang nonton kita di sini kan mungkin dia sedang, mungkin ya Pak, ada yang mengalami sedang down nih Pak. Ya. Atau mungkin market kan lagi begini ya Pak, Ya. lagi agak turun. Boleh nggak sih kasih tips ke kita Pak? Kalau misalnya yang lagi di rumah nih, lagi mengalami down atau lagi jenuh, lagi turun, bisa kasih tips ke Pak? Harus gimana? Nah, Ya, kalau yang down ini saya semuanya down ya gitu ya. Tapi ya tetap percaya dan saya itu sih. tetap percaya Pak. Ya. Bapak ada batas ini nggak sih? Kapan Bapak harus berhenti atau enggak? Kadang-kadang kan kita nggak tahu sampai seberapa downnya ya Pak. Ya. Atau Bapak cuek aja nih? Ya kalau saya Pak sih memang saya prinsip saya itu harus optimis Pak. Ah, oke. Jadi kalau saya terus memikirkan itu ya paling saya lari di tempat gitu kan. Mending saya pikirkan yang lain dan untuk berinovasi untuk menutupi yang kemarin gitu. Jadi saya optimis sih sebetulnya intinya Pak. Jangan terlalu memikirkan yang ke belakang gitu ya, ujungnya kita cuma jalan di situ aja. Iya juga sih, betul. Nah Pak, terakhir kalau ada yang nonton dia baru pengen jadi pengusaha Pak, boleh kasih tips nggak Pak? Gimana caranya supaya jadi pengusaha yang sukses kayak Bapak? Nah, Usaha yang sukses. Ya saya merasa aja saya belum sukses sih Mbak. Gimana ya? mungkin nggak sukses Bapak udah kontainer-kontainer Pak. Kalau nggak sukses memang kayak tadi saya pikir Bapak presekan. Kalau definisi saya sukses sih bermanfaat bagi semuanya itu aja sih Pak. Bermanfaat bagi semuanya. Ya, jadi seperti produk saya yang saya ciptakan dipakai banyak orang itu Pak, itu satu kebanggaan bagi saya. Gitu kan. Mungkin kalau aku ngambil dari Bapak yang tadi, kalau kita simak dari awal, mungkin harus kerja keras ya Pak. Ya. Pantang menyerah. Saya ringkasin nih Pak. Atau ada lagi Pak, mungkin berdoa kali Pak. Ya, Hasilnya nah, Bapak itu. nih Pak. Satu lagi sih Pak, saya apa? Minta doa ibu. Itu inti sekali saya apa-apa saya minta doa ibu siap. Oh. Itu wajib bagi saya itu laporan gitu kan ke ibu. Bapak ngomong ibu saya jadi merinding. Pak boleh share nggak sih Pak? Berarti orang tua masih ada atau hanya ibu aja masih ada? Nah kebetulan saya saat ini hanya ibu. Hanya ibu ya Pak? Ya, betul. Jadi ketika Bapak mulai usaha atau lagi apa, minta doanya gitu Pak sama ibu? Ya betul Pak. Apa sih Pak yang ngomong ke orang tua Pak? Nah ibunya Bapak deh Pak. Nah gini siapa tahu pengusaha atau saya sendiri pengen ikutan. Biar lancar usaha kita ya nggak pemirsa. Bagi ibu di rumah, terima kasih doanya. Itu sih Pak. Ini saya. Nah Pak, ini kan mungkin di rumah Bapak atau di luar lagi pada nonton Pak. Ya. Kalau ibu Bapak lagi nonton nih Pak, boleh nggak Pak? Bapak mau ngucapin terima kasih atau apa Pak ke ibunya Bapak? Ya. Silakan Pak. Mama, terima kasih support dan dukungannya. Jadi Yogi merasa kalau nggak dengan doa dan support Mama nggak kayak gini Yogi jadinya. Terima kasih Mama. Wah luar biasa Pak, saya sampai merinding ya Pak. Ya. Mungkin kalau ibu Pak Yoginya nonton pasti juga akan bangga ya Pak. Bapak menjadi tulang punggung kali ya Pak di rumah ya Pak. Untuk saat ini ya Pak, karena Bisa sampai di kebetulan Bapak saya udah almarhum di tahun 2022 kemarin. Nah saat itu ya saya meneruskan bisnis keluarga lah intinya. Jadi memang bisnis keluarga itu Pak awalnya itu ya supplier aksesoris. Oh oke. Nah, tapi karena saya nampak ada chance untuk yang souvenir ini ya, saya masuk juga di souvenir itu. Nah, akhirnya berkembang ya sampai saat ini. Oke, saya yakin pemirsa di rumah pasti keluarganya Pak Yogi, baik keluarga inti dia, keluarga Bapak ya Pak, Ya. keluarga Bapak pasti akan sangat bangga ya Pak. Dan mungkin mereka akan berterima kasih kepada Bapak Pak sudah bisa menghidupi keluarga Bapak. Dan juga para UMKM yang ada hubungannya sama souvenir ini ya Pak. Saya turut senang ya Pak. Ya. Nah Pak, kalau misalnya ada orang yang pengen ikutan nih Pak jadi reseller Bapak, bisa nggak Pak? Soalnya kan Bapak distributor tadi bilang kan Pak, udah nggak main retail lagi. Nah, Jadi untuk semuanya kalau mau jadi reseller saya dari apakah itu dari Bali, dari Surabaya, dari Malang, dari semuanya. Kalau pengen oleh-oleh saya bisa buatkan dan custom gitu. Maksudnya saya bisa untuk mengisi seluruh tempat-tempat wisata yang ada. Dan Oke. memang kami pun
rencana mau expand juga Pak ke Bali gitu. Wah, keren. Rencana Pak saya. Oke, jadi kalau misalnya pemirsa di rumah, misalnya kalau di Jakarta misalnya gambar desain Monas, tapi Bapak Betul. kreasiin sendiri, Betul. atau di Bali dengan pantainya. Kalau Padang kan rumah gadang. Ya. Kalau di Bali itu yang terkenal apa tuh namanya Pak, gambar desain apa? GBK itu Pak. Kayak gitu-gitu. Pokoknya bisa langsung menghubungi Pak Yogi di mana Pak? Silakan Pak. Nah ya boleh. Ya kalau mau menghubungi saya bisa mungkin ke nomor saya aja punya Pak. Boleh, silakan disebutin Pak. 0821 11 11 4100 ya itu sih Pak. Nah Pak Yogi, saya mau ucapin makasih banget Pak udah jadi Terima kasih. kliennya kami. Semoga usaha Bapak bisa lancar. Amin. Dan jangan lupa ya Pak sama kami terus. Siap, pasti Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Dan pemirsa, kalau ingin tahu mengenai perusahaan kami, bisa langsung kunjungi kami di www.gopaten.com. Sampai jumpa. Mari Pak. Saya. Bismillah, kita cus Pak. Bismillah.